ammal ladzina tu 2 3 fayaquluna madza aradallahu bihadza yudillu bihi 2 3 bihi 2 3 lagi itu 2 3 ada bendera ini. Kenapa ada bendera? Karena di depannya ada hamzah tegak. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Itu 2 3. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Ya. Sekarang kita terjemahkan dulu. Inna, sesungguhnya Allah la yastahyi, merasa malu. La yastahyi an, untuk an ini bisa bermakna supaya atau untuk riba, membikin riba, masalan perumpamaan. An riba masalan, sebetulnya doroba riba itu artinya memukul doroba itu ya. Ini artinya diharapkan perumpamaan ini bisa memukul kemokongan kita supaya mikir gitu. Ya. Coba, innallaha la yastahyi an riba membikin masalan perumpamaan apa yang ba'udotan berupa nyamuk. Ba'udotan berupa nyamuk. Sekali lagi, innallaha la yastahyi an, untuk riba, membikin atau membuat masalan ba'udotan berupa nyamuk. Ba'udotan apa yang, atau diartikan fama, bahkan apa yang, boleh begitu. Fauqa, di atas fauqaha, fauqa, amam, terus wara, amam, wara, tahta, apa? Amam, janibah, sampingnya, janibah, oke. Fauqaha, di atasnya, ba'udotan
Nyamuk yastahyi, merasa malu. Riba, masalan fauqaha ba'udatan. Oke. Fa amma, adapun fa amma alladzina amanu, mereka beriman, yang diartikan mereka yang mana? Ada wawu alif. Amanu fa ya'lamuna, mereka mengetahui. Fa ya'lamuna, maka mereka, yang diartikan mereka yang mana? Ya waunun, ya waunun. Sisanya apa ini? Ain lam mim, alima. Ya oke. Fa ya'lamuna, maka mereka mengetahui. Anna hu, dia. Annahu, sesungguhnya dia. Annahu al-haqqu, al-haqqu, benar. Min rabbihim, rabbihim, mir rabbihim. Oke. Fa amma alladzina amanu faya'lamuna, maka mereka mengetahui. Annahu, dia. Hu, dia. Al-haqqu, benar. Min rabbihim. Fa amma alladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Gaya gini ini ya. Nah, yastahyi, yatriba fauqaha ba'udatan amanu mir rabbihim faya'lamuna. Alhamdulillah. Berikutnya wa amma, adapun alladzina kafaru, mereka kafir. Fa yaquluna, mereka berkata, yang diartikan mereka yang mana? Ada ya waunun. Fa yaquluna, madza, apa yang lagi? Madza arada, menghendaki. Arada Allahu, aradallahu, Allah kehendaki. Lagi madza arada Allahu bi hadza, bihadza, masalan perumpamaan. Lagi fayaquluna madza aradallahu bihadza masalan, yudillu, menyesatkan, bihi, dengannya. Yudillu, dolla, dolla yudillu, dolla. Jadi dolin, orang-orang yang sesat. Lagi yudillu bihi kasiran, kasiran, orang banyak. Kasiran wa yahdi, yahdi, mendapat petunjuk. Bihi kasiran, orang banyak. Fayaquluna madza arada Allahu bihadza masalan yudillu, menyesatkan, bihi kasiran,
wa yahdi, dan mendapat petunjuk, bihi katsiran. Oke. Jadi di sini katsiran, katsir ini lawannya adalah qalil. Qalil, ya. Kemudian tambah wama. Nah, di sini ma ini bermakna tidak karena bergandeng dengan ilah. Ma-nya ini namanya nafi. Wama, dan tidaklah yudillu, yudillu menyesatkan, bihi illa al-fasiqin, orang-orang fasik. Al-fasiqin, orang-orang, wama yudillu bihi illa al-fasiqin, orang-orang fasik. Saya ulangi lagi dari atas. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama, apa yang fauqaha, fa'amma alladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu mir rabbihim wa amma alladzina kafaru faya'lamuna fayaquluna madza arada Allahu bihadza masalan, yudillu menyesatkan, bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran, atau bisa diartikan yudillu, dia menyesatkan, dia lagi yudillu bihi katsiran wa yahdi, dan dia memberi, bihi katsiran, wa ma yudillu, dan tidaklah dia menyesatkan, bihi illa al-fasiqin. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mulai pemahaman. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak merasa malu, tidak merasa hina untuk membuat perumpamaan walaupun itu berupa nyamuk. Ba'udah, nyamuk itu sesuatu yang sangat dibenci oleh siapapun. Ya, nyamuk itu sesuatu yang dibenci oleh siapapun. Ada nyamuk-nyamuk yang sekedar menggigit, tetapi itu berfungsinya seperti orang dibekam, ya, orang dibekam. Tetapi ketika nyamuk ini menghisap dari satu orang yang punya penyakit lalu pindah kepada orang lain, nah ini yang jadi masalah. Ya, maka kemudian Allah katakan, walaupun untuk membuat nyamuk itu Allah itu tidak merasa malu, bahkan sesuatu yang lebih rendah, lebih kecil di atas nyamuk, lebih kecil lagi,
maka Allah itu tidak merasa malu untuk membuat itu. Sekarang ini orang kemudian kelabakan dengan adanya coronavirus yang kecil itu, yang tidak bisa maka itu kemudian bisa memantik upaya orang untuk mencari tahu itu apa corona itu. Lalu kemudian banyak peneliti muncul gara-gara corona itu. Maka kemudian apa? Jadi terkait dengan ini, Allah di dalam Al-Quran itu banyak menyebut nama-nama binatang. Di antara lain itu nanti ada lalat, di antara lain ada semut, di antara lain nanti akan disebut namanya lebah an-nahl gitu. Ya. Jadi Allah tidak merasa malu untuk membuat perumpamaan sesuatu yang berupa nyamuk, bahkan sesuatu yang ada di atasnya atau yang lebih rendah daripada nyamuk. Kebiasaan seseorang ketika orang itu memiliki suatu jabatan, maka kemudian dia merasa malu untuk melakukan hal-hal yang kecil. Misalkan dia seorang manajer, lalu kemudian di ruangan itu ada yang kotor, maka biasanya padahal ya disapu semari, tapi sabun. Padahal kalau dia menyapu, maka itu akan memantik orang lain untuk kemudian delon wisin awak dhewe. Bapake nyapu dhewe. Kan itu ya. Kita seringkali merasa malu. Bahkan nyapu di rumah kita sendiri malu, ngepel ning ngene omahe dhewe malu. Allah yang Al-Azim, yang Maha Agung, Allah yang Al-Qadir, yang Maha Kuasa, Allah yang Maha segalanya itu tidak merasa malu untuk membuat sesuatu hal yang kecil. Kemudian apa? Dari perumpamaan berupa nyamuk ini nanti bagaimana nyamuknya itu? Fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman itu faya'lamuna, maka mereka mengetahui annahu, bahwasanya perumpamaan yang ditampilkan oleh Allah berupa nyamuk itu al-haqqu min rabbihim. Itu adalah hak, serius itu dari Allah itu. Allah itu enggak main-main membuat perumpamaan ini. Ada sebuah keinginan besar dari Allah dengan perumpamaan ini. Lalu kemudian apa? Maka kemudian orang beriman itu kenapa kok bilang demikian? Karena orang yang beriman itu memiliki sangkaan yang kuat, sangkaan yang baik kepada Allah dengan sangkaan yang kuat, bahwasanya Allah membuat sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Ya. Maka kemudian di dalam surat Ali Imran pada ayat keberapa itu? Pada ayat yang ke-191 ketika Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatin, sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan liulil albab. Apa ulul albab itu? Orang yang berpikir. Albab Albab itu jamak dari lubbun. Inti atau hati sesuatu. Seringkali saya umpamakan kalau ini ada kelapa, jadi ada kelapa gini, maka kemudian dari kelapa untuk mencapai inti ini, di sini ada apa? Sabut, sepet. Setelah itu kemudian tempurung. Baru kemudian di sini, nah, untuk mencapai ini
Ya gak bisa orang itu kemudian nyokot gitu. Ya kecuali dulu awak dhewe nom-noman biyen wis biasa krok. Tabu itu juga gitu, krek nggak usah pakai arit itu. Lalu kemudian ini kena, apakah kemudian marine dicopot tempurungnya, batok itu? Tidak bisa. Baru kemudian kita masuk inti. Lah intinya ini loh namanya lubun. Paham ya? Maka ulul albab itu adalah orang yang memiliki daya fikir yang dalam sampai pada inti persoalan. Tapi orang yang berfikirnya di permukaan itu bukan ulul albab tapi ulul abab. Ya, ulul abab. Yang punya abab. Pemane mari tangi turu ora sikatan mbok. Nah ini. Lalu kemudian orang berpikir ulul albab itu kategorinya apa? Dikatakan ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang yang selalu zikrullah, mengingat Allah dalam kondisi apapun. Ayat yang ke-191, 192 insyaallah ya. Lalu kemudian cukup ini tidak tafakkur wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi mereka tafakkur, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Lalu kemudian setelah itu dihasilkanlah sebuah keputusan apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Rabb kami, tidak ada sesuatu yang kau ciptakan itu batilan. Apa? Yang sia-sia. Maka orang yang sholatnya batal kok dilanjutkan ya sia-sia. Paham ya? Maka terkait dengan ini begitu juga Allah membuat nyamuk itu tidak ada yang sia-sia. Pasti punya tujuan, ada gunanya. Ada sisi manfaatnya yang luar biasa. Itu adalah sangkaan orang-orang beriman. Tapi wa ammal ladzina kafaru, sedang orang-orang yang kafir itu, mereka yang kemudian cara berfikirnya itu cekak. Madza aradallahu bihadza masalah. Mereka mengatakan apa yang Allah kehendaki dengan perumpamaan ini. Oh, apa sih ngomong nyamuk? Enggak, nyamuk itu ulah apa sih? Ya, banyak orang masuk rumah sakit gara-gara nyamuk. Tapi banyak orang yang kaya gara-gara nyamuk. Dokter, dia para peneliti dan sebagainya. Lalu kemudian apa? Dengan perumpamaan itu yudillu, Allah akan menyesatkan bihi dengan perumpamaan itu kasiran, orang banyak. Siapa? Orang yang hanya sekedar berprasangka negatif kepada Allah. Banyak orang yang tersesat dengan perumpamaan itu, tidak mendapatkan suatu hal-hal yang bermanfaat, yang positif, karena tidak berpikir positif. Orang itu kalau mikir negatif thinking, ya wis, orang itu hanya kelihatan jeleknya tok itu. Misal begini, ada orang benci kepada seseorang, lalu kemudian dalam acara disuguhi makanan, enak itu, lap-lap, katakan soto itu, lap-lap, enak. Baru kali ini saya merasakan nikmatnya soto itu. Di mana-mana saya ini sudah keliling itu, tapi ini luar biasa. Apa gak luar biasa? Wong gratis. Tapi bareng ngomong biasa, urusannya luar biasa. Sopo sing masak? Jaluk telepone po. Sesuk lek aku duwe acara tak kongon masak.
Akhirnya kemudian disebutkan namanya Pak Man iki sing masak iki. Lah orang ini kebetulan benci nih amit-amit sama Pak Man, langsung mengatakan gak enak ini. Orang itu kalau sudah gak seneng, dia langsung mendadak 190 derajat beralih atau 360 derajat beralih. Yang tadinya mengatakan seneng menjadi gak seneng, yang tadinya mengatakan enak gak enak gara-gara itu. Nah, itu ya. Banyak orang yang tersesat dengan perumpamaan itu, wayahdi, dan Allah memberikan petunjuk justru bihi dengan perumpamaan itu, dengan nyamuk itu. Nanti kayak apa? Wa ma yudillu, tetapi apa? Dia Allah tidak menyesatkan dengan perumpamaan itu illal fasiqin, kecuali orang-orang fasik. Kalau kita menjadi bagian, naudzubillah, kalau ada orang masuk kategori al-fasiqin, maka orang itulah yang gagal untuk mengambil perumpamaan itu. Kayak apa sih nyamuk yang ditampilkan oleh Allah? Jenengan pernah tahu nyamuk kayak begini nih? Ini kalau gigit Pak, ngerges emang. Itu ya. Ya Pak, nyamuk yang semacam ini, kecilnya semacam ini, lengkap ada antenanya. Ya, ada bagian apa toh ini, cucu ini, luar biasa. Ya titis itu nyamuk itu. Sampean pakai apa namanya sarung. Walaupun toh itu tenunan yang rapet, nyut kena itu, titis itu. Ya. Bagaimana ketajaman matanya, nanti kita lihat matanya kayak apa itu. Lalu kemudian keseimbangan terbangnya itu kayak apa, luar biasa itu. Semakin gelap semakin nyaman nyamuk itu. Tidak ada kasus nyamuk itu ketatap tembok itu. Tidak ada itu. Tidak ada. Dan siapa yang ngajari ketika jenengan tidur itu diweng-weng kupingnya dhisik itu? Siapa yang ngajarin itu? Ketika kemudian tidak ada pergerakan, langsung dia serbu. Tapi begitu weng-weng masih reaktif gitu, entenono dhisik. Entenono. Apalagi kayak Pak Agus gitu itu. Begitu weng-weng sikat. Itu. Ya. Jadi perangkat-perangkat lunak semacam ini manusia belum mampu untuk membuat. Drone-drone yang dibikin oleh manusia sekarang itu masih besar. Ya. Jadi untuk kemudian menjadi pengintai. Nah ini kemudian berpikir tentang ini. Tidak mampu untuk membuat yang lembut itu. Lalu kemudian apa? Kayak begini. Nah, coba. Ini sampai kemudian tahu pori-porinya kuning di. Paham ya? Titis. Ya Allah. Jenengan kadang maca Quran enggak nggih kaca mripat padahal hurufnya ya gede-gede. Nah. Kadang maca nggawe kaca mripat ya sik deladapan iki gak tahu kasus nyamuk pakai kacamata itu gak ada itu. Dia. Nah, nanti kayak apa? Kenapa kok tajam matanya itu kayak apa? Mungkin jentit ya Masya Allah. Apalagi ini zaman ini saya pernah merasakan ini. Nah, ketika dulu ditambak ini, jadi diajak bapak itu Masya Allah, wadem panas saya itu kena ini. Ya kalau satu, konconi akeh itu. Nah kenapa kok tajam? Ternyata pirantinya kak begini matanya nyamuk itu. Ini yang kemudian sekarang ditiru, dia light lampu
menggunakan pola-pola yang semacam ini. Di dalam matanya nyamuk itu, Kak, begini nih di dalamnya. Subhanallah. Kenapa begitu tajamnya? Loh, yang kecil itu pirantinya itu lengkap. Ada alat pencernaannya, ada mulutnya, ada sudah semuanya. Ya. Kemudian bagaimana keseimbangan ketika kemudian ya apa carane jentitno itu ya apa? Tangan itu dibentuk oleh Allah untuk kemudian bisa Masya abdon itu. Nah, jadi kayak begini nih. Subhanallah. Iki lek gede-gede no kan ndak ketok ini. Jadi kayak gini nih. Masya Allah. Ya. Sayang lihat gini loh Pak, moro-moro adem panas. Nah kemudian bagaimana? Nyamuk itu usianya nggak lama. Usianya nggak lama nyamuk itu. Jadi begitu nyamuk dewasa lalu kemudian bertelur. Dan yang luar biasa, siapa yang menyuruh ketika bertelur itu kemudian membentuk rangkaian kayak kemudian kita dulu waktu kecil nggih gedebok ya, gedebok lalu kemudian ditusuk dengan kayu lalu kemudian menjadi apa? Perahu itu. Loh, di dalam apa namanya telurnya nyamuk ini pun juga ada demikian, sehingga kemudian ngambang nendindi bareng. Setelah itu kemudian proses menjadi larva, uget-uget. Dul. Lalu kemudian pupa, mulai arepe dadi nyamuk. Setelah itu kemudian muncul di permukaan, miber terus begitu. Tidak lama hidupnya. Dan nyamuk itu paling goblok. Kenapa? Dia nggak ngerti kapasitas dia tersebut itu untuk makan. Pokoknya anteng Pak Agus diterus sampai mati. Nggak ngerti kapasitasnya. Gak kelar robah, gak somiber. Cuman itu aja kelemahannya. Ya. Jadi ini proses yang diciptakan oleh Allah. Prosesnya kayak begini semuanya. Termasuk yang di sekarang ini jadi dulinan ini Pak Bambang itu maggot pun juga begitu. Dari lalat BSF itu, Black Soldier Fly, itu kemudian setelah itu kemudian bertelur itu gak angger carane, pinter, gak kayak lalat itu sembarangan itu. Lalu kemudian setelah itu kemudian menetas. Jadi apa itu? Larva. Lalu kemudian jadi pupa. Jadi apa itu maggotnya? Setelah itu kemudian sudah memakan tok, pokoknya pekerjaannya itu makan tok. Makan terus sampai kenyang, ada makanan makan lagi, ada makanan makan lagi. Pokoknya makan tok. Setelah itu kemudian menjadi pupa, prepupa. Setelah itu kemudian mulai dia itu puasa. Minggir itu kalau sudah dalam posisi pupa ini minggir dia, nggak masuk di makanan, mulai puasa. Berapa hari? Kira-kira berapa? Seminggu Pak Bambang ya. Seminggu itu puasa. Sampai kemudian yang tadinya gerak, kemudian tidak gerak. Baru kemudian setelah itu kemudian menetas. Petung dino lebih ya, lebih dari 7 hari dia tidak makan, tidak minum. Hebat mana dia dengan kita? Luar biasa itu. Baru itu kemudian jadi lalat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan berupa nyamuk itu supaya kita ini berpikir. Ya, oh tempatnya kudu bersih. Wow, ada nyamuk yang justru senengannya di tempat yang
Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sempurna Allah membuat bagaimana yang luar biasa itu. Kapan-kapan kita membuat kajian tentang lalat itu. Jadi saya lihat ketika nangkep nyamuk itu, saya lihat ini loh, sayapnya. Ya Allah, sayapku kayak begini ya. Jadi dalam sayap itu ada jejaring yang kemudian menjadikan pirantinya daya navigasinya itu bagus. Menggok-menggoknya itu enak itu. Di pesawat pun kan juga demikian itu. Di ujung sayapnya itu kadang maringene nekuk gini. Ketika kemudian dia melakukan jadi luar biasa itu. Wong pesawat mulu kasar kan ngelihat, wasar sekali itu. Mora-mora jeplak gini. Kalau ini enggak luwes itu. Nah, para jamaah sekalian, kalau kita lihat lagi di dalam surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 73, ini adalah berbicara tentang lalat. Ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba, telah dibikin masalun, perumpamaan oleh Allah, fastami'u, maka dengarkanlah, lahu, untuknya. Innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang tad'una min dunillah, mereka yang menyeru dari selain Allah, tad'una min dunillah. Jadi mereka yang menyeru selain Allah, artinya apa? Sesembahan berupa patung-patung kah, berhala kah, macam-macam itu. La yakhluqu alladzina tad'una, yang orang-orang yang kalian seru min dunillah, dari selain Allah. Jadi patung-patung, berhala-berhala yang kalian seru itu selain Allah, la yakhluqu, mereka sesembahan selain Allah yang kalian seru itu, mereka tidak mampu untuk tidak mampu untuk menciptakan dzubaban, seekor lalat. Dzubab, kalau ba'udah nyamuk, ini dzubab lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka itu berkumpul, jadi mereka berkumpul, orang-orang yang hebat yang kalian seru, atau jin-jin yang kalian sembah selain Allah itu, adalah mereka walaupun berkumpul untuk membikin lalat, mereka tidak akan pernah mampu itu. Dan yang hebat lagi, wa iyaslubuhum, jika merampas kepada mereka, artinya sesembahan selain Allah, ada patung, ada berhala. Wa iyaslubuhumuz dzubab, jika ketika dzubab ini, yaitu lalat itu merampas mereka, mencolok neng gene mripate, mencolok neng gene irunge, macam-macam patung-patung itu, la yastanqidhuhu min, patung-patung itu tidaklah mereka dapat menyelamatkan dirinya minhu, dari ancaman lalat itu. Jadi lalat itu tenang aja, mencolok nang gene-gene. Wong kadang lalat itu awak dhewe bangun ya mokong kok. Iya toh? Lah pemane patung. Ya, begitu kemudian ini gak bisa merampas. La yastanqidhuhu min. Jadi mereka tidak mampu untuk menyelamatkan dari serangan nyamuk. Jadi patung-patung itu yang mereka sembah itu, mereka tidak bisa menyelamatkan diri dari serangan nyamuk. Lah kok mereka sembah itu loh. Maka kemudian dikatakan oleh Allah, dha'ufa, sungguh betapa lemahnya at-talib, orang yang mencari sesembahan kepada selain Allah itu, wal matlub, dan berhala-berhala yang dicari untuk disembah itu adalah betapa lemahnya. Jadi sing nyembah ambek sing disembah pada lemahnya.
Sama dengan dukun itu podo ae. Ya. Antarane sing teko ambek sing ditekani podo bodohnya. Oleh karena itu kenapa dukun dikatakan orang pinter? Karena yang datang goblok. Ya. Kalau yang datang itu pinter, ya gak akan pernah begitu. Ya. Jadi kembali lagi bahwa lalat ini. Jadi ini sindiran. Delok lho, patung iku diileri lalat, diteleki lalat, dienceloki, ora iso reaksi. Kenapa? Yang tidak bisa reaksi itu kemudian kalian sembah, dan yang kalian sembah itu tidak mampu untuk membuat, walaupun seekor lalat, walaupun mereka tersebut itu berkumpul untuk membuat lalat, tidak mampu. Walaupun yang kalian sembah sesuatu makhluk yang bergerak, jin katakan itu, tidak mampu untuk membuat manusia yang dikasih oleh Allah kecerdasan, tidak mampu manusia untuk membuat lalat. Manusia hanya bisa mengembangkan, ya, mengembangkan. Maka di Citra Garden, ya, di sampingnya rumah teman kebetulan, itu ada orang Denmark. Ada orang Denmark itu dia peneliti, tugasnya adalah meneliti lalat. Dia ternak lalat. Jadi kayak Pak Bambang itu, ternak lalat. Tetapi yang diambil itu apa? Yang diambil itu adalah sayap dari sisi kanannya. Karena Nabi itu memberi informasi ketika dalam air minummu itu kemudian kemasukan lalat, kan mesti miring toh. Fa'almishu, maka delepkanlah. Apa itu? Maka delepkanlah itu. Setelah itu apa? Kenapa kok didelepkan? Karena sayap yang tadinya tenggelam tadi itu kiri itu kandungannya penyakit, sedang kemudian didelepkan itu kain sayap yang kanan itu menjadi syifa, menjadi penawar. Lalu kemudian angkat, ojo diombe sak lalate, angkat setelah itu minum. Nah kira-kira jenengan yang sudah mengkaji hadis Nabi qalu napa mboten? Saya itu mempraktekkan itu. Ya Allah, tak delepno, des, tak cukup, pluk, minum. Ya seger. Artinya apa? Benar apa yang disabdakan oleh Rasul itu. Jadi dia peneliti dari Denmark itu, dia kaya dengan meneliti itu, dan kemudian sayap sebelah kanannya itu jadi syifa, itu dikumpulkan lalu kemudian diproses jadi obat. Beda dengan lalat yang saya katakan tadi, BSF tadi. Kalau dalam BSF itu maka kandungannya, sayapnya itu tidak ada patogen, tidak ada penyakitnya sama sekali. Itu sebetulnya kalau dikumpulkan itu kemudian jadi syifa, obat. Maka kemudian ada yang mengambil cangkangnya lalat BSF tadi itu, lalu kemudian diproduksi itu menjadi bedak yang mahal, kosmetik yang mahal. Jadi ibu-ibu jangan bangga-bangga nggawe wedak gitu, ayo ikut teko. Nah ini ya. Oke, berikutnya waqala, dan kemudian ini adalah al-ankabut, laba-laba sekarang. Coba Allah membuat perumpamaan di dalam surat ke-20 ayat ke-41 sekarang. Alladzina takhadhu min dunillah, perumpamaan orang-orang yang mereka mengambil atau menjadikan min dunillahi dari selain Allah auliya'at, mereka jadikan auliya'at sebagai pelindung-pelindung.
Jadi orang-orang yang ono apa-apa njaluk nang ngene kuburan, macam-macam gitu ya. Ya. Kemudian njaluk nang ngene penunggu wit-witan, Mbah, pun sewu Mbah. Nah, orang-orang seringkali begitu toh. Melewati suatu wilayah, Mbah, kula mboten kudo Mbah. Coba bayangin itu. Kan enggak boleh begitu. Ya ucapkan aja kalau wilayah kita masuk wilayah itu, ya bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Atau ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ketika kita masuk rumah kita, ruang-ruang kosong, kita ucapkan assalamualaikum. Ya karena memang ada jin itu yang nakal itu, yang sok ngeden-ngedeni. Dasim namanya, dasim, lek wedok dasimah. Dan memang itu. Jadi kalau dulu ada nenggene TV itu atau radio itu apa Nyai Dasimah, itu adalah jin. Ya. Jadi kalau kemudian kita mengucapkan assalamualaikum, maka kemudian mereka mengatakan bahwa tidak ada tempat lagi kita untuk di sini. Keluar itu. Lo jin itu loh Pak, dibacakan ayat kursi itu nyengkre. Menungso mokong diwacakno ayat kursi. Ndak nyengkre kecuali kursi ini dibalangno pisan. Nyengkre. Oke, berikutnya. Perumpamaan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai aulia, pelindung-pelindung, itu kamasalil ankabut, diumpamakan oleh Allah seperti halnya laba-laba, al-ankabut. Ittakhadat, yang membikin ittakhadat. Jadi kalau kata kerja atau fi'il itu kemudian ada tak sukun, ada tak sukun, namanya tak taknis, taknis, tak perempuan, tak taknis sakinah. Jadi kalau ada tak sukun ini menunjukkan bahwa pelakunya itu adalah perempuan. Pelakunya perempuan. Tandanya tak itu titiknya di mana? Berapa? Itu tanda perempuan. Pak Man tidak nyambung ini, durung balik. Jadi Allah membuat perumpamaan, yaitu orang-orang dari selain orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung diumpamakan seekor laba-laba ittakhadat baita, yang membuat baitan, rumah. Sebelum saya terangkan, ada seorang namanya Profesor Dr. Toha Hussein. Toha Hussein itu Menteri Pendidikan Mesir, tapi dia buta dari bayi. Jadi Menteri Pendidikan buta tapi keren itu. Kerennya itu pinternya itu. Tapi kadang bablas, liberal, agak liberal orang. Kuliah S3-nya itu di Prancis, summa cum laude, lulusan yang terbaik. Coba orang buta 7 tahun hafal Quran. Awak dewi melek kait saiki durung apal-apal. Ya, wait ngaji ndelok huruf ngene-ngene langsung ngantuk. Nah, lalu kemudian apa? Setelah pulang dari Prancis, maka kemudian dia menjadi dosen luar biasa di Al-Azhar University. Lalu kemudian dalam kuliah perdananya bahwasanya Quran ada yang salah. Coba, ada yang salah dalam Quran itu, tidak banyak, hanya kelewat satu huruf. Mana itu? Ittakhadat. Kata Profesor Toha Hussein itu yang benar adalah ittakhadha baita.
Kalau ittakhadat itu keliru, berarti yang membuat itu adalah perempuan. Bahwa yang bikin rumah neng dindiku lanang yang jantan. Itu begitu. Lalu kemudian apa? Arepe bantah yang nggak tahu ndelok, ya toh? Paham ya? Mau membantah nggak pernah ngelihat. Akhirnya kemudian diadakan sebuah penelitian tentang apa? Tentang laba-laba. Dari berbagai macam spesies laba-laba, ono sing kuru cilik, ya. Pak Man, ono sing lemu kayak Pak Agus. Lalu kemudian setelah itu ngelibatkan orang yang ahli dalam masalah kebinatangan, kemudian disekat-sekat. Sing jantan, yang betina, itu ya. Lawak dewe gak ngerti itu. Lalu kemudian apa? Ditunggu beberapa hari. Setelah ditunggu beberapa hari, ternyata yang membuat sarang itu adalah laba-laba yang betina. Dari kemudian hasil penelitian itu diungkapkan oleh mahasiswanya yang pasca sarjana itu, Prof, setelah kami lakukan penelitian ternyata yang membuat rumah itu adalah laba-laba yang betina, bukan yang jantan. Apa kata Profesor Thaha Hussein? Sadaqallahul azim. Maha benar Allah. Allah benar, aku Thaha Hussein yang salah. Walaupun orang liberal itu masih begitu, tapi liberalnya orang Indonesia ngalah-ngalahi Fir'aun. Dia ngalah-ngalahi Fir'aun itu. Bahkan liberalnya orang Indonesia ingin merevisi Al-Quran itu. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Padahal apa kata Allah? Wa inna auhanal buyut, dan sesungguhnya yang paling diantara yang paling lemah daripada rumah itu, rumah yang paling rapuh itu adalah labaitul ankabut. Sungguh rumah itu adalah rumahnya laba-laba. Rumahnya laba-laba, jenengan ada laba-laba. Pak Man maring ini watuk ning ngene ngarepe, bus buyar. Paham ya? Lalu kemudian sarang laba-laba itu enggak bisa dipakai untuk berteduh. Dia hanya kemudian bisa menjerat mangsa, iya, tapi mangsa yang kecil-kecil. Ketika hujan ya kehujanan, ketika panas ya kepanasan. Itulah sarang laba-laba. Artinya orang-orang yang menjadikan selain Allah itu seperti laba-laba yang menjadikan rumahnya sebagai tempat berlindung. Faham ini ya? Artinya adalah mereka tidak bisa memberikan perlindungan. Kok njaluk nang ngene kuburan? Sakno. Wong njaluk nang ngene wong turu ya nggodha dosa. Dia wong turu. Pak njaluk ini. Oh. Saya dulu ketika bapak tidur itu enggak berani ganggu. Marek saiki ada kaget-kaget tidak karu-karuan dia. Lalu kemudian lo nggodha wong turu lho itu, sapa maneh ngupui wong mati. Mbah. Kalau hujan ya kehujanan, kena resapan air hujan orang mati itu, nggak bisa lari. Apa ya terus melayu? Mari hujan, delok kuburane, ono nggak ning ngene kono? Nggak bisa. Maka orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, apa-apa nang ngene kono, apa meneh nang ngene dukun, maka diibaratkan seperti seekor laba-laba yang menjadikan rumahnya sebagai tempat berlindung. Laukan ya'lamun, itu jika kalau mereka itu tahu berilmu. Ini gambaran-gambaran luar biasa ini ya. Jadi jangan kemudian kita berpikir negatif aja tentang nyamuk itu. Kaji, kita akan masya Allah. Saya tuh lihat apa namanya proses makot dari mulai itu kecil, ya Allah, lu ngene iki lho, ya Allah,
Bagaimana mereka itu enggak ketika makan bareng rebutan itu enggak nyokoti koncone. Enggak nyokoti koncone itu. Makan yo bareng gitu, ulet-ulet diuncali wak dul ya. Meneh wis bersih wisan. Gak kemudian waduh makanan gak ono koncone disikat, enggak. Jadi lalu kemudian kita apa? Kagum, masya Allah, subhanallah. Maka itulah yang dimaksud ainama tuwallu fasamma wajhullah. Orang-orang beriman itu di mana saja kalian hadapkan, maka kalian akan apa? Temukan wajah keagungan Allah. Sehingga nolerono subhanallah, nolerono subhanallah, delok kono subhanallah, subhanallah, delok ngaji ngantuk subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.